belakang penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko akan memberi manfaat baik kepada bank maupun otoritas pengawas bank. Manfaat untuk bank dapat meningkatkan shareholder value, memberi gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi. Sedangkan manfaat untuk otoritas pengawas bank akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank, dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank. Untuk slide selanjutnya, definisi manajemen risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau antisipatif, maupun yang tidak dapat diperkirakan atau unantisipatif, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa esensi dan penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Jenis risiko: pertama ada risiko kredit, kedua pasar, ketiga risiko operasional, keempat risiko likuidasi, kelima risiko kepatuhan, keenam risiko hukum, ketujuh risiko reputasi, kedelapan risiko strategi. Tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan shareholder value. Ukuran kinerja yang digunakan bank selama ini antara lain: pertama, memperoleh laba bersih, kedua, peningkatan harga saham, ketiga, pertumbuhan aset, keempat, return of asset atau ROA, kelima, return of equity atau ROE, yang keenam yaitu belum mempertimbangkan risiko yang dihadapi atas produk atau transaksi bank. Strategi bank juga dapat dilihat dari upaya mencapai keseimbangan antara lain pertumbuhan bisnis dan pencapaian pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional perbankan, implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis, upaya meningkatkan pertumbuhan bisnis termasuk inovasi pada berbagai segmen jenis produk dan sesuai dengan rencana kerjanya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dalam rangka mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Bank perlu mempunyai unit bisnis yang berorientasi risiko dan mempunyai unit manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Pengelolaan risiko penting agar bank tidak terperangkap dalam berbagai bisnis yang secara teoritis atau secara historik dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi, namun risiko terkait juga tinggi. Selanjutnya, manajemen risiko. Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perbankan. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara sustainable.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko itu sendiri terdiri dari 4 kegiatan utama. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko digunakan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Yang kedua, pengukuran risiko. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, pemantauan risiko. Pemantauan risiko digunakan untuk penetapan limit secara individual maupun keseluruhan atau konsolidasi. Yang keempat, pengendalian risiko. Pengendalian risiko berfungsi untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Modalitas cek saldo yaitu terjadinya dua orang yakni Anang Syifuddin dan Muhammad Fauzan serta stempel perusahaan yang harus diterakan. Kemudian cek tersebut hanya ditandatangani oleh satu orang dan orang itu diduga memalsukan stempel palsu dengan spesimen yang ada di bank tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi resiko yang terjadi pada PT Bank Mandiri, yaitu mengalami kerugian. Yang pertama kerugian finansial, dan yang kedua kerugian likuiditas, dan yang ketiga kerugian reputasi. Sumber resiko yang terjadi pada PT Bank Mandiri ini berasal dari permasalahan sosial, yaitu permasalahan yang terjadi pada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian-kerugian pada PT Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencurian ini dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian PT Bank Mandiri. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko pada PT Bank Mandiri, yaitu yang pertama, Bank Mandiri melakukan pencegahan di kemudian hari untuk menghindari peristiwa yang sama. Yang kedua yaitu melakukan tata kelola risiko secara terpadu dalam menerapkan tanggung jawab dan menyesuaikan kompetensi masing-masing pihak yang terkait. Yang ketiga, Bank Mandiri menyusun profil risiko dalam suatu laporan profil risiko yang digunakan sebagai laporan keuangan pada PT Bank Mandiri. Yang ketiga yaitu kepatuhan pegawai, dan yang keempat yaitu bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas.